Di antara 6 ini pendapat ya. Siapa kira-kira tadi disampaikan kelebihan dan kekurangan. Seperti diketahui bahwa jabatan sekda merupakan jabatan tertinggi di ASN ke daerah kabupaten dan provinsi. Nah, di mana Pak Jatjat Munajat selaku PJ Sekda 2 kali diangkat menjadi PJ dan sudah berakhir. Belum lama ini diangkat PJ kembali dari provinsi. Kemudian sudah dipersiapkan calon sekda definitif. Nah, kalau kita kembali ke belakang, bahwa sekda-sekda yang sebelumnya seperti Pak Iman Ali Rahman, Pak Wowo Wibowo, Pak Hilman Farid, dan beberapa nama sekda yang lainnya itu memiliki integritas, leadership yang memang dikenal publik, termasuk di kalangan masyarakat di luar ASN. Nah, hari ini ketika Guar Garut mempersiapkan konsultasi dengan beberapa pihak, bagaimana mempersiapkan sekda ini di pemerintahan daerah yang katanya akan dibuka open bidding oleh kepala daerah. Jadi beberapa kabupaten lain ketika ada kekosongan sekda itu dibuka open bidding dan dari pejabat di luar kabupaten pun ikut mendaftarkan diri. Nah, hari ini dilelang oleh Pak Bupati, Pak Rudi Gunawan untuk jabatan sekda, dan ada 6 pejabat Garut yang mendaftarkan diri. Di antaranya Pak Didit sebagai Kepala BKD, Pak Budi Gangan Kepala Dinas Pariwisata, Pak Eko sebagai Kepala Dinas Olahraga, Pak Aji sebagai Kepala DPMD, Pak Nurdin sebagai Asda Pemerintahan, satu lagi Pak Anwar Saipullah atau lebih dikenal dengan Pak Aah sebagai Kepala Damkar. Nah, untuk mengupas siapa saja atau siapa di antara mereka yang mumpuni dan akan lolos di seleksi ini, di mana ketua tim seleksi adalah Kepala BKD Provinsi. Di bulan Februari kita akan mendengar pengumuman calon sekda definitif di bulan Februari. Maka bulan Januari itu digelar seleksi di antara 6 pejabat yang akan masuk di seleksi itu. Warga Garut, malam ini kami menghadirkan lain daripada yang lain, ya aktivis yang sampai saat ini tidak pernah masuk partai politik, tetapi pikiran dan pandangannya selalu diterima oleh publik karena apa yang diucapkan oleh dirinya selalu terjadi. Tidak lain, dulu kalau tidak salah beliau adalah aktivis Jardes. Beliau adalah Kang Asep Lukman atau lebih familiar dipanggil Kang Asluk. Selamat malam, Kang Asluk. Kang Asluk, ya. Sebagaimana tadi di prolog saya terkait pergantian masa berakhirnya jabatan sekda. Seberapa penting itu sekda untuk baik di internal ASN atau publik masyarakat Kabupaten Garut? Kalau bicara soal
penting atau tidak, ini kan sudah dianggap penting menurut negara. Itu karena negara telah mendahului menyimpulkan bahwa pejabat tertinggi PNS itu adalah sekda di tingkat daerah baik provinsi atau kabupaten, itu penting dan ada undang-undangnya ya, ada perpresnya, ada SK Mendagrinya. Itu karena sekda itu menurut undang-undang disebut sebagai pejabat pembantu bupati sekaligus pembina kepegawaian. Itu adalah sekda. Nah, jadi jawabannya, karena sekali lagi saya tidak berani mendahului pemahaman negara. Nah, kecuali boleh sih saya menganggap itu tidak penting. Tapi harus dilanjutkan. Misalnya saya minta judicial review lah, amandemen lah. Harus begitu kalau saya menganggap tidak penting. Tapi ya saya bicara penting ya kalau menurut negara ya. Maksud pertanyaan penting itu kan ini internal di pemerintahan daerah. Tetapi jabatan sekda itu menjadi seksi kan. Kalau kita flashback ke belakang, sekda itu menjadi perbincangan banyak pihak kan. Beda dengan jabatan para kepala dinas. Nah, kita berpikir bahwa pemerintah daerah mestinya mempersiapkan kader-kader ASN untuk jabatan paling tinggi di birokrasi itu kan, sekda. Jadi begini, Hatta, itu sebetulnya berawal dari hal yang logis-logis saja. Saya sebagai pengusaha misalnya, ya pengen untung kan, nggak ada persepsi lain dari diri saya kecuali pengen untung. Kang Tata juga misalnya seorang wartawan, seorang yang sering mempubliskan informasi, ingin sekali mencari informasi yang baik, penting, objektif. Itu sudah harapan yang logis saja, harapan yang realistis saja. Begitupun PNS. Jadi PNS itu wajar kalau seluruh PNS akhirnya berharap saya ingin menjadi sekda, karena itu orientasinya. Dengan demikian dia menunjukkan profesionalisme kerjanya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kedisiplinannya. Karena dia punya tujuan. Bayangin kalau tidak punya tujuan. Malah salah kalau PNS tiba-tiba seorang kepala dinas yang pensiunnya masih lama misalnya, pengennya jadi anggota dewan atau apa, itu enggak. Justru yang benar itu dia berharap di ujung jabatan itu menjadi seorang sekda. Nah, kembali kepada harapan tadi dan juga menjadi pertanyaan Kang Tata yang menyatakan bahwa harusnya itu dipersiapkan kan begitu. Sebetulnya itu sangat dipersiapkan, Kang Tata. Bagaimana cara bupati, kepala daerah mempersiapkan sekda untuk periode-periode selanjutnya? Buktinya dia sampai hari ini tetap memegang aturan bagaimana melakukan suatu pembinaan terhadap PNS. Toh seorang bupati memang tidak bisa melakukan pembinaan seperti di partai atau organisasi yang semau gue. Enggak, di situ pembinaan PNS itu ada aturannya. Begitu. Dengan melaksanakan aturan pembinaan terhadap PNS, artinya dia sedang mempersiapkan PNS-nya di kemudian hari untuk siap menjadi pemimpin misalnya, yaitu sekda, kepala dinas dan sebagainya. Jadi sudah mempersiapkan ya semua kepala daerah juga. Kang Asluk, Pak Bupati membuka atau melelang jabatan sekda. Sah-sah saja kan, publik termasuk hari ini kita dari Guar Garut meminta tanggapan Kang Asluk sebagai narasumber. Artinya publik bisa saja kan memberikan masukan atau terkait dengan jabatan sekda. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan kalau mengenai itu. Pertama, ya demokrasi sendiri ya. Karena memang sekda itu dibiayai uang masyarakat ya, pejabat publik. Bagaimana mungkin masyarakat dilarang bicara? Gitu. Toh kalau sekdanya buruk, korupsi segala macam, yang rugi kan masyarakat. Gitu. Wajar aja kalau bicara partisipasi ya. Yang kedua, memang sekarang sebagaimana kita saksikan bahwa kemitraan-kemitraan ini dibangun oleh pemerintah misalnya dengan kelompok profesional, dengan para ahli, para pakar gitu. Karena kalau Kang Tata lihat undang-undang kita ini banyak sekali dan selalu menimbulkan persepsi itu ini segala macam. Dengan demikian sejak awal gitu
sebelum mengambil suatu kebijakan dia berdiskusi, meskipun diskusinya kan ada dalam ruang lingkup aturan. Aturannya begini, mungkin persepsinya bisa salah karena sisi personal bisa aja pejabat salah memahami suatu aturan misalnya. Ya menurut saya sangat tidak salah, malah sekarang ini kan bukan good government tapi open government. Ini salah satu fakta bahwa masyarakat Garut ini melakukan budaya open government yang luar biasa gitu. Menurut saya bagus. Oke. Seorang sekda apalagi di Garut kalau melihat yang sudah terjadi, ada istilah sekda itu legendaris, dikenal oleh masyarakat. Benar nggak? Betul. Padahal kan sekda yang tidak dikenal oleh masyarakat pun bukan berarti sekda itu tidak melakukan tupoksinya. Benar nggak? Bukan berarti tidak memenuhi syarat dan lain-lain. Nah, artinya bahwa kalau menurut saya Pak Bupati gitu, khususnya ya, Pak Gubernur, DPR yang terlibat dan masyarakat semua, saya mendorong adanya suatu upaya, cobalah cari kriteria sekda itu yang punya sisi leadership yang lebih baik. Karena lolosnya seseorang secara administratif sangat belum tentu dia memiliki kepemimpinan yang baik. Gitu. Siapa saja, misalnya sekarang untuk jadi bupati saja di Kabupaten Garut kan bisa 3/4 penduduknya bisa lolos secara administratif katanya. Kan begitu. Tapi kenapa masyarakat toh yang dipilih ini, misalnya Parudi Gunawan tuh sekarang jadi bupati, Pak Helmi jadi wakil bupati. Karena bukan berarti yang lain tidak sesuai persyaratan administratifnya. Kan bukan begitu. Nah, alam bawah sadar masyarakat dalam rangka meyakini sesuatu atau suatu kebaikan itu harusnya disadari oleh pemimpin Garut. Jangan sampai ini kan lurus aja, ini kan sudah sesuai undang-undang, jangan begitu. Gitu. Toh pada akhirnya pemimpin itu kalau kita lihat undang-undang, khususnya kepala daerah misalnya, kan ada tugas kepemimpinan dalam rangka misalnya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Kan penyelesaian masalah, bayangin kalau semuanya dilakukan sesuai aturan, artinya dilaporkan polisi kan? Kan bukan begitu harusnya. Dimediasi, dilakukan secara preventif. Ini kan sudah menyangkut kriteria kepemimpinan. Ya itulah yang harusnya jadi perhatian gitu, selain dari kesempurnaan administratif gitu. Mungkin begitu. Kalau leadership ya, ini menarik. Bisa disebutkan satu persatu tentang ke-leadershipan di antara 6 yang mendaftar kan? Artinya Pak Bupati tidak meminta ke siapapun kan, melelang, dan kebetulan 6 yang mendaftar. Nah, ukuran leadership di mata kita gitu. Kang Aslo karena sangat bersentuhan sekali walaupun sudah jadi pengusaha saat ini, waktu pilkada kemudian waktu masih menjadi aktivis sangat kental sekali itu. Publik sudah tahu Kang Aslo itu berdekatan dengan para pejabat-pejabat di Kabupaten Garut. Nah, bisa disebutkan dirinci dari 6 ini ke leadershipan mereka gitu. Sebetulnya sih saya ada seluruhnya saya mengenal baik, tetapi ada yang dekat gitu, ada yang biasa gitu. Dari 6 orang ini, justru ketika saya menyebutkan itu bahayanya bagi orang yang biasa kan, artinya saya tidak terlalu tahu, bukan berarti dia buruk kan begitu. Tetapi intinya kalau saya harus jujur, ketika diungkapkan nama-nama ini, saya merasa Pak Bupati sendiri juga, ya, Pak Bupati sendiri atau masyarakat lah secara umum mungkin saja belum begitu puas. Seluruhnya mungkin saja belum begitu puas. Ya, tetapi sama sekali kan ini semua bukan suatu cibiran atau penghinaan terhadap 6 orang yang hilang itu. Tetapi justru ini sebagai suatu permintaan tidak secara langsung agar ke-6 orang ini menunjukkan prestasinya lebih lagi lah. Supaya kita ini yakin. Karena terus terang hari ini semuanya juga pasti punya pikiran begitu. Ini ya tadi kan sebelum perbincangan ini saya bilang minimum begitu ya. Iya. Nah, jadi
cobalah tunjukkan. Saya percaya kenapa mereka mencalonkan diri, mereka tahu Garut loh. Mereka tahu kalau ada kekurangan pasti dikritik tuh. Tahu, mereka kontroversi tahu. Artinya di balik itu semua, keenam orang tersebut sebetulnya memiliki banyak kelebihan yang mungkin belum dikeluarkan atau udah dikeluarkan tapi belum diekspos nih oleh Kang Tata, bisa begitu kan ya. Tetapi terus terang untuk menunjukkan objektivitas saya, seluruhnya dari 6 calon ini menurut saya ya, tapi Pak Bupati boleh mengklarifikasi. Tapi kan ini menurut saya, Pak Bupati pun belum begitu puas. Menurut saya. Saya ini boleh kalau memang ini dianggap berlebihan, boleh ditanggapi. Sepengetahuannya Ngasluk, boleh disebutkan satu persatu seperti ini, seperti ini. Misalnya ya tidak satu persatu, misalnya ya Pak Didit misalnya. Pak Didit beliau adalah seorang dosen, dia punya keaktifan yang luas di lingkungan masyarakat. Juga apalagi di internal pemerintahan karena beliau adalah seorang kepala BKD ya. Namanya juga dikenal banyak orang. Tetapi saya rasa ada ya tetapinya. Beliau itu kalau kita perhatikan ya, dulu kan misalnya ada Pak Iman nih, Pak Iman Ayi Rahman ya. Beliau ini orang menyebut, wah ini orangnya Pak Iman, kan gitu ya. Sekarang, kalau sekarang enggak, orang menyebut, oh ini mau orangnya Bupati gitu. Tapi kalimat seperti itu menunjukkan di Garut itu negatif loh. Bukan positif. Kalau orang Garut ngomong begitu. Itu padahal bagus saja kan Pak Didit waktu itu orangnya Pak Iman, ya harus jadi orang Pak Iman kan, Pak Iman sekdanya. Sekarang apalagi disebut orangnya Pak Rudi, ya Pak Rudi kan bupatinya, ya bagus-bagus aja. Tetapi sebetulnya dalam tanda kutip kalimat itu nyinyir loh di Garut. Dan saya rasa Pak Didit, saya bukan pribadi yang percaya dengan persepsi seperti itu terhadap Pak Didit. Tapi saya mendorong Pak Didit untuk menunjukkan kepada publik bahwa dirinya sama sekali tidak seperti yang dibicarakan. Apakah pembicaraan ini telah nyampe ke telinga Pak Didit? Saya tidak tahu juga ya. Tapi itu ada loh, gitu. Misalnya begitu. Yang kedua, misalnya ke Pak Nurdin ya. Pak Nurdin adalah seorang personal yang sangat cerdas gitu. Dan bersih beliau itu. Terus menduduki posisinya juga cukup linier ya. Gitu. Saya rasa semua orang juga tahu dan background keaktivisannya juga saya tahu persis Pak Nurdin sangat bagus. Apakah ada sisi negatif? Bisa ada jelas. Misalnya Kang Nurdin ini orangnya disebutnya kia lah. Puntennya ada yang mencek bahasa rakyat. Jadi Kang Nurdin punten ya Kang Nurdin ya bahasa rakyat. Jadi bahasanya kia. Kang Nurdin mah pelit euy. Jadi pejabat teh. Ya gitulah kira-kira gitu. Apik lah eta mah gitu. Padahal kan dalam persepsi masyarakat punten Kang Tata. Kalau dalam persepsi undang-undang yang namanya sekda itu bla 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 begitu ya. Kalau masyarakat mah lain pejabat loba duit gitu. Jadi lamun teu merete pelit gitu. Padahal mungkin Kang Nurdin teu gaduh acis bisa wae atawa beneran udah ratangna teh Kang Nurdin keur teu aya bisa wae kan gitu. Atawa keur aya karepet nu sanes. Tapi Kang Nurdin gitu. Jadi beda lah. Orang ada pesantren A, pesantren B merasa dapat sesuatu, dapat penghargaan dari pejabat tertentu. Tapi Kang Nurdin mah itu teh ya minus lah. Minus ya. Sampai dulu ada sekda nyalonkan bupati. Saya rasa bukan karena beliau sekdanya, bukan karena beliau memenuhi administratif tadi, karena memang ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya materi salah satunya yang membuat beliau confident itu, karena itu memang kebaikan Kang Tata, wajar aja gitu ya, nggak masalah. Nah Kang Nurdin mah ya mencek namanya gitu, can karasa lah ku jelema teh gitu. Kamari jadi PJS sekda gitu, saha gitu LSM nu dibantuan gitu atau yayasan nu dibantuan itu juga ini ya, karena itu salah satu reasoning orang memberi simpati ya kebaikan materi itu, dan Allah juga menyuruh kita kan harus berbuat baik. Nah tetapi sekali lagi saya pribadi kan ini hanya mendengarkan persepsi bisa aja salah lah. Selanjutnya misalnya Pak Budi ya, Pak Budi Gangan. Pak Budi Gangan itu orangnya dari dulu ya, beliau itu memang orang yang boleh disebut dari sejak jabatan biasa ya, bukan kepala dinas.
sosialisasi dengan orangnya bagus. Jadi wajar kalau Pak Budi Gangan itu di kalangan aktivis itu akrab sebelum jadi eselon 2 Pak Budi Gangan itu. Dan secara prestasi yang memimpin dinasnya juga bagus. Pak Budi Gangan itu Kang Tata, beliau itu sebelum jadi kadis saja orangnya sudah cukup eksis, dikenal publik, para aktivis kenal sama dirinya, berarti kan dia punya kecerdasan sosial yang bagus. Gitu, itu Pak Budi. Dan karirnya juga sebagaimana kita saksikan bagus. Dalam usia muda beliau itu sekarang sudah daftar jadi calon sekda. Itu artinya bagus ya karir beliau itu. Cuman sebagaimana yang lain, setiap manusia ada kekurangan. Meskipun sekali lagi ya, ini saya mengungkapkan kekurangan ini tidak dalam bentuk fitnah, karena ini hanya persepsi saja. Yang namanya persepsi bisa aja salah, tapi persepsi ini kalau didiamkan artinya dibenarkan, kan begitu maksudnya. Ya, persepsi yang kekurangannya tuh kalau kita bicara publik ya, sebagian masyarakat tentunya, tidak seluruhnya. Ada yang bicara misalnya Pak Budi ini menjalin hubungan dengan pimpinan khususnya pada periode hari ini. Saya rasa mungkin di awal-awal bagus orang dengar, tetapi hari ini saya belum melihat hubungan yang sebagaimana dulu, gitu ya. Jadi, tapi mungkin ini berawal dari miskomunikasi, bisa aja, atau bisa aja ada kelemahan Pak Budi Gangan yang sampai kepada pimpinan, di mana pimpinan punya sikap kurang baik, misal, atau bisa saja Pak Budi merasa udah melakukan sesuatu di mana Pak Budi sendiri merasa malu untuk melakukan hubungan atau interaktif yang lebih intim, inten dengan pimpinan. Karena terus terang saya melihat itu kalau Pak Budi, apakah Pak Budi sendiri menyadari itu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya melihat itu kalau Pak Budi Gangan ya hari ini. Sementara yang namanya sekda kan pembantu bupati, ya, gitu. Jelas harus ada chemistry ya. Jadi gitu. Selanjutnya Pak Basuki Eko. Pak Basuki Eko ya. Pak Basuki Eko tuh dikenal luas oleh masyarakat sewaktu dia di terminal atau di mana dulu pernah ya di terminal. Itu semua orang Garut kenal Pak Eko ya, dan relatif tidak ada cerita negatif soal Pak Eko. Padahal di lingkungan preman dan banyak sekali di lingkungan dia itu lingkungan yang cukup kontroversi lah. Tetapi rupanya beliau mungkin bisa mengimbangi situasi itu. Jadi sejak dulu, lalu kalau lihat karir beliau juga bagus, baik perkawanannya juga bagus. Malah saya sering sekali orang ketemu dengan kepala dinas, ada 2 kali lah kalau masalah nelpon Pak Eko. Saya lihat tuh gaya bicara antara dirinya dengan kepala dinas itu. Saya melihat dia itu bisa menciptakan kehangatan mungkin ya, hubungan yang baik dengan kawan-kawannya. Itu Pak Eko. Tapi kelemahan beliau itu sepertinya masih banyak orang yang meragukan intelektualitas Pak Eko. Karena mungkin beliau jarang tampil di publik seperti acara-acara seminar atau apa mungkin, atau tulisannya orang juga nggak tahu gitu. Tapi yang pasti itu akhirnya berbuah suatu persepsi negatif bahwa ketika Pak Eko daftar sekda, ada orang bicara bisa gitu mana jadi sekda gitu. Nah, itu merujuk bukan pada moral ya, bukan pada karakter apa-apa. Dia merujuk pada intelektualitas. Kalau Pak Eko itu. Lalu Pak Anwar Saipullah, Pak Ah. Ya, Pak Ah. Saya pribadi kenal Pak Ah sejak kecil. Usia saya 19 tahun, dia jadi lurah kalau nggak salah, kepala desa di situ. Saya demo itu dulu, dan waktu dia jadi lurah itu saya demo ngambil aset dari orang lain, yaitu aset negara yang dikuasai oleh pihak tertentu dan akhirnya bisa diambil oleh negara. Pak A pada waktu itu masih jadi lurah udah menunjukkan loh karakter kepemimpinannya, di mana dia mendampingi kawan-kawan yang demo. Padahal biasanya yang demo itu diterima tuh sama DPR gitu, sama siapa. Enggak, dia itu lurah ikut bertanggung jawab. Jadi memang sudah terlihat gitu yang namanya Pak Ah itu. Dan kalau nggak salah dia dari APDN ya, betul. Dari Pak Ah itu. Nah, dan akhirnya saya sempat
kaget karena tidak tahu sebelumnya beliau jadi kepala dinas dan sekarang sudah menempati 2 jabatan eselon 2 ya, struktural. Itu yang saya tahu Pak Ah itu orang pinter ya, orang baik gitu. Tetapi saya juga sering ya mendengar ya, ini perlu tahu juga, Pak Ah juga perlu mengevaluasi diri, benar atau salah sekali lagi. Jadi perlu mengevaluasi diri bahwa katanya mentalitas, kalau Pak Ah ini mentalitasnya memang lemah. Jadi orang meragukan ketika melihat Medan Garut yang sedemikian panas begini, hal kecil jadi kontroversi dan kita tahulah Garut. Pak Ah mampu menjadi seorang yang memiliki leadership, yang bisa melakukan tindakan-tindakan preventif misalnya agar situasi itu lebih mereda atau baik. Orang meragukan apakah kira-kira apakah babari kagak berangku preman lah, Pak. Kira-kira begitulah kalau orang. Iya. Ada lagi ya? Satu lagi, Pak Aji. Oh, Pak Aji ya. Kalau Pak Aji, saya sendiri sebetulnya tidak punya hubungan yang sifatnya interpersonal ya, tatap muka begitu ya saya sendiri. Tetapi saya sendiri tidak pernah juga mendengar pemberitaan negatif beliau yang menyudutkan beliau dalam misalnya masalah hukum yang berat atau apa, saya tidak mendengar itu. Dan di balik beliau sekarang jadi kepala DPMD ya, desa ya. Berarti kan di situ sudah ada kepercayaan pimpinan terhadap beliau bahwa bisa loh mengurus masyarakat. Karena itu seolah-olah memang masalah di bawah itu beliau pasti banyak terlibat ya. Dan Bupati, mungkin Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, pejabat Sekda sekarang mungkin nyaman ya dengan kepemimpinan beliau. Tetapi kelemahannya sebagai seorang pemimpin, tokoh, sebetulnya itu kan posisi sentral ya, posisi sentral. Beliau ini bukan orang yang menurut saya dikenal oleh masyarakat, sehingga keberadaannya lebih dan kurangnya aja saya aktivis. Data sebetulnya bukan pengusaha, saya aktivis. Saya aja mengenal portofolio beliau itu minimum sekali. Ya. Tapi bisa aja saya yang kurang gaul, bisa aja begitu kan, bisa aja begitu. Tetapi tidak buruk juga kalau memang beliau berharap masuk pada kepemimpinan Sekda ya, di mana ini adalah kepemimpinan tertinggi di tingkat daerah untuk PNS, lebih aktif lagi lah. Supaya orang bisa melihat loh kekurangan dan kelemahannya. Karena begini, kalau sampai saya ragu kan begitu. Saya jadi bupati nih, Pak Tata daftar Sekda. Lalu saya tidak tahu sebetulnya ini orang baik atau orang buruk, tidak tahu aja. Itu menurut aturan saya harus mengambil pilihan tidak tahu aja sudah. Jadi tolak. Harus begitu. Jadi kalau banyak masyarakat yang seperti saya, ya, ke Pak Aji itu saya tidak tahu beliau itu bagaimana sebetulnya. Nah kalau sudah tidak tahu, lebih baik tidak mendukung. Itu ya, bayangin kalau situasi ini terjadi di tokoh-tokoh besar dan itu bicara ke Pak Bupati, wah itu bahaya. Itu kalau itu ya dari saya. Mungkin itu. Warga Garut itu gambaran tentang ke-6 kandidat yang mendaftar calon Sekda. Boleh beda pendapat tentunya, karena apa yang disampaikan sosok aktivis senior ini tidak akan mengubah atau mempengaruhi tentang penilaian seleksi di calon Sekda. Kang Asluk, sebagai Sekda kan ada istilah sudah menjabat di beberapa atau istilahnya tour of dati ya. Jadi beberapa dinas dia kepalai. Tapi yang paling memang tidak normatif, yang paling penting telah menjabat atau di bagian Bapeda dan Inspektorat. Sementara di antara nama ini mungkin hanya beberapa orang. Seberapa pentingkah memang di Bapeda atau di Inspektorat? Begini, kalau kita lihat di ini aja ya, di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat itu dibahas setelah ngebahas Sekda, pasalnya itu sampai begitu ya.
Mungkin itu yang membangun persepsi juga. Soal yang kedua adalah Bapeda. Sebagaimana kita tahu lah, kalau Bapeda kita tahu. Memang di situ disebut restorasi ya. Memang mitra dewan semua memang di situ ya untuk merestorasinya. Karena dan dinas-dinas lain sebagai etalase begitu. Sebetulnya Bapeda itu tempat menggodok berbagai kebijakan, strategi, dan ya itu wajar saja kalau persepsi seperti itu muncul. Kalau sekarang kan tidak ada ya yang dari situ. Tapi sebetulnya itu tidak mengurangi pembunuhan administratif, karena di situ disebutkan kalau kurang itu kalau nilainya 20. Kalau 40 itu nilainya cukup gitu. Kalau 80 baik, kalau 100 baik sekali. Saya rasa 40 minimum 40 itu masuklah semuanya. Oh gitu ya. Jadi aman lah menurut saya gitu. Aman. Oke. Di antara 6 ini pendapat ya. Siapa kira-kira tadi disampaikan kelebihan dan kekurangan, termasuk Pak Haji karena itu cukup gelap tidak diketahui dan itu harus disampaikan seperti itu kan? Dia 3 besar gitu lah. Siapa di antara 6 ini? 3 besar aja lah. Kalau siapa besar. mah tanyainnya ke Pak Gubernur dan Pak Bupati. Kalau 3 besar Pak, kita mah ini apa namanya tebak-tebakan ya. Ini tebak-tebakan. Kalau soal sekda ini karena memang bukan dipilih oleh masyarakat gitu, sehingga kemampuan saya menganalisa psikologi publik tidak bisa di sekda. Kecuali kalau saya melihat Pak Bupati ini bisa aja kepresur oleh tuntutan publik. Saya bisa menyebutkan orang. Nah, tetapi sebut saja ini tebak-tebakan, tapi saya akan sampaikan analisanya karena saya tidak mau juga disebut tebak-tebakan seperti judi. Nah, kalau saya tidak nyampaikan analisa, kan begitu. Yang kedua, kalau saya tidak nyampaikan analisa, ternyata benar. Tapi tidak analisa, tapi ternyata benar. Saya nanti dianggap dukun. Ya, makanya saya akan bicara analisanya ya. Saya kalau bicara 3 besar, yang pertama adalah Pak Nurdin, jangan. Menurut saya. Analisanya saya melihat psikologi Pak Bupati. Di mana Pak Bupati ini kalau menurut saya pribadi, saya kenal beliau sama usia saya belasan tahun dulu, sama dengan Pak Wakil juga. Pak Wakil kenal saya usia 16 tahun, Pak Wakil Bupati. Pak Bupati kenal di angka 17 tahun waktu itu. Jadi sudah lama, jadi saya cukup kenal beliau. Tapi bagaimanapun karena beliau tidak nyampaikan ke saya, kan saya tetap kategorinya tebak-tebakan ya kan. Beliau tidak bocorkan siapa-siapa. Tapi kalau secara psikologis Pak Bupati punya chemistry yang baik ya dengan Pak Nurdin, dengan karakter Pak Nurdin itu. Karena kalau the next Pak Bupati misal ada keinginan nyalon bupati misalnya, keluarganya kan nyalon bupati misalnya, orang menyebut pada nggak tahu juga tuh, orang menyebut ibu akan nyalonkan. Kan sekda itu bahaya loh kalau sampai dia menyaingi. Gitu. Pak Nurdin ini aman loh. Gitu. Nah, aman secara politik. Yang kedua, kalaupun Pak Nurdin ini memang oleh Pak Bupati punya niat ingin dijadikan wakilnya, juga aman. Aman gitu. Karena beliau bukan orang yang dipersepsikan publik aneh-aneh, enggak beliau itu ya, baik secara moral atau apa juga itu. Pertama itu. Yang ketiga, kalau tidak kedua-duanya, ini mah normatif aja lah Pak Nurdin. Itu pun secara politik hebat. Pak Bupati nanti bisa ngobrol ke publik bahwa saya memilih sekda pun normatif. Itu pun politik lagi. Jadi marginnya banyak lah. Itu bisa gitu Pak Nurdin. Tetapi bisa tidak. Kalaupun akhirnya tidak, saya rasa mungkin Pak Bupati melihat loyal Pak Nurdin kurang misalnya atau apa ya gitu. Tapi yang pasti karakter Pak Nurdin itu karakter yang aman. Gitu. Kriteria bukan karakter aman. Yang kedua adalah Pak Didit. Ya, Pak Didit. Kenapa Pak Didit? Karena Pak Didit ini entah benar atau salah, tapi semoga aja benar ya. Katanya hubungannya bukan tapi intim dengan Pak Bupati teh. Maksud intim itu dalam tanda kutip. Ya, kalau udah bisa ngobrol berdua begini, itu namanya intim. Selain punya intensitas karena mungkin fungsinya. Itu kata orang gitu ya. Bisa saja Pak Bupati secara psikologis punya trust ke Pak Didit ya. Meskipun yang harus kita perhatikan juga ya dari sosok Pak Didit misalnya, diri Pak Rudi Gunawan juga
bisa saja ya Pak, mohon maaf ya ini, dia percaya terhadap ucapan-ucapan tadi. Yang sebelumnya, oh dia itu sebetulnya orangnya Pak Iman, yang sekarang betul loncat aja, kemarin jadi tim sukses Pak Iman, kan gitu. Bisa aja terprovokasi Pak Bupati ke arah situ. Tetapi saya rasa Pak Bupati orang yang cukup punya pendirian ya, cukup objektif orangnya. Kalau melihat hal-hal seperti itu, terlepas dari banyak kekurangan tentu, ya beliau, gitu. Saya tidak menyebutkan Pak Wakil Bupati di sini, ya bukan berarti beliau tidak terlibat, bukan itu. Tapi saya sebutkan aja Pak Bupati dan Saparakan Calah tentunya ya. Gitu. Terus itu yang kedua menurut saya akan masuk. Yang ketiga adalah Pak Budi Gangan. Kenapa? Karena sebetulnya terlepas dari hal negatif yang saya tadi katakan bahwa dia sekarang saya melihat ada hubungan yang kurang begitu agak menurun lah. Hubungannya agak menurun dengan pimpinannya, dengan Pak Rudi Gunawan misalnya, Pak Budi tidak seperti sedekat dulu, tetapi kan ingatan orang itu tidak lupa. Misalnya saya dulu dengan Kang Tata itu misalnya pernah dikasih, dan sekarang Tata ngasih lagi, kan tetap ingat saya. Artinya dulu bagaimana Pak Rudi bicara bahwa Pak Budi ini adalah denek kepala Bapeda. Kan gitu bahasanya. Gitu. Walaupun itu tidak jadi, tetapi dengan adanya perkataan seperti itu pada waktu yang lalu Pak Budian kan mungkin telah melakukan suatu kebaikan yang dimana dalam pandangan Pak Bupati itu sangat luar biasa, sehingga dikasih itu, dan mungkin itu tidak lupa ya gitu orang. Nah artinya Pak Budi ini masih punya opportunity besar gitu untuk diterima, karena muncul tsunami istilah balikan deui teh geuningan gitu. Geus bisa balikan deui. Memang lebih mudah itu terjadi gitu. Karena ada disebutnya apa sih? Orang mereka memori kebaikannya masih ada di diri orang. Sehingga hal yang minus orang minta maaf kan mudah gitu. Jadi pertama Pak Nurdin gitu. Yang kedua Pak Didit, yang ketiga Pak Budi. Kalau 6 orang itu yang jadi pilihan. Yang jadi pilihan tuh 6 orang itu. Tapi sekali lagi, kalau pertanyaannya begini mungkin berbeda. Kata Kang Tata, andaikan Asep Lukman Bupati Garut, dari 6 orang itu mau siapa? Nah, itu mungkin berbeda. Kan saya ini lagi nebak, bukan saya. Kalau itu pertanyaan saya akan jawab, pasti saya tidak akan katakan. Karena itu keberpihakan namanya. Kan gitu. Jadi publik juga harus tahu pertanyaan Kang Tata tadi itu sudah luar biasa. Minta tebakan saya, bukan minta keberpihakan saya. Kan begitu. Ya begitu. Warga Garut, tadi sudah terdengar bahwa Pak Nurdin Yana, Pak Didit, Pak Budi Gangan, di mana analisa, atau saya tidak akan mengulang tebak-tebakan, analisa Kang Asluk, ketiga ini yang dipandang layak masuk di 3 besar. Tentu tidak akan mempengaruhi karena Kang Asluk tidak menyebutkan satu yang disebut siapa sekda yang akan lolos kan. Nah, layak itu 3. Nah, tidak mengurangi nama-nama lain yang tidak disebutkan, karena tentu analisa Kang Asluk itu sudah teruji sebetulnya. Apa yang tadi disampaikan, beliau selalu menyebutkan siapa yang akan jadi bupati. Itu saya menyaksikan sendiri, dan kemarin pilkada serentak di pandemik ini ada yang memang yang tidak tepat, tetapi 80% benar apa yang beliau sampaikan. Warga Garut itu mungkin perbincangan saya dengan aktivis yang sedang menjalani usaha besar dan sudah sukses, tetapi beliau banyak amin ditemui orang, banyak yang konsultasi ke beliau. Jejak aktivis itu kan tidak bisa disebut mantan aktivis, karena sampai saat ini pun beliau tetap aktivis. Kang Asluk, terima kasih. Terima kasih kembali sudah berkenan hadir